Dusun Pasir Ibis ya Pak? Ya. RT 05 RW 02 Sinarasa Kecamatan Banjar. Pendidikan terakhir S2, jabatan Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Banjarsari. Hobinya olahraga, nomor teleponnya 081 220 88423. Emailnya Rahmat Parjaman 9 ya Pak? Ya. Langsung yang pertama saya persilakan kepada Bapak Haji Rahmat Parjaman SPPD untuk menyampaikan sharing implementasi kurikulum merdeka tentang pelaksanaan PI. Kesempatan seluasnya diberikan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita bisa bertemu dalam ruangan ini dalam rangka kegiatan Diklat NGMP IPA Kabupaten Ciamis, yang untuk agenda acara siang ini kami bersama Bu Dede untuk sharing tentang implementasi kurikulum merdeka, diantaranya bagaimana penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk materi yang akan saya sampaikan, dan nanti mungkin Bu Dede tentang pengajaran IPA di sekolah atau di kelas. Baik, sebelumnya kami mohon maaf mungkin dengan Bu Dede kami berada di depan Bapak Ibu bukan berarti kami lebih tahu, lebih paham, atau mungkin dikatakan lebih pintar Bapak Ibu. Terus terang, dan kami yakin Bapak Ibu semua jauh lebih paham, lebih mengerti tentang materi-materi terutama yang ada hubungannya dengan implementasi kurikulum merdeka. Jadi di sini kami tekankan kita akan berbagi materi saja, berbagi ilmu. Mudah-mudahan apa yang sudah kami laksanakan ini bisa menjadi acuan atau menjadi bagian dari ilmu yang nanti mungkin bisa Bapak Ibu terapkan atau bisa dilaksanakan di sekolah masing-masing. Baik, alhamdulillah untuk tahun pelajaran 2022-2023 ini kebetulan SMP 5 Banjarsari adalah salah satu dari 9 sekolah SMP negeri di Kabupaten Ciamis yang mendapatkan amanah untuk menjadi sekolah penggerak. Nah, di mana sebagai sekolah penggerak tentu saja secara otomatis kami harus melaksanakan kurikulum yang tahun sebelumnya memang sudah digulirkan, yaitu kurikulum merdeka. Nah, dalam kurikulum merdeka itu salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan pada kurikulum merdeka yaitu tentang P5 atau yang sering disebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sehingga kegiatan dalam kurikulum merdeka ini tidak bisa lepas ya dari P5 ini. Nah, kebetulan untuk kami ya, karena ini memang dibebaskan, boleh memilih tema dan topik itu berdasarkan kesepakatan di sekolah. Untuk proyek pertama yang dilaksanakan di SMP 5 Banjarsari adalah tentang gaya hidup berkelanjutan, dengan topiknya yaitu sampahku tanggung jawabku. Baik Bapak Ibu, kayak ini beberapa dokumen nanti bisa dilihat di kegiatan kami. P5 itu adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum merdeka. Nah, ini sebagai dasar hukumnya adalah dari Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, yang menyebutkan bahwa struktur kurikulum di jenjang PAUD dan Dikdasmen itu adalah terdiri atas kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Itu yang menjadi dasar. Jadi Bapak Ibu, ada 3 kegiatan dalam struktur kurikulum Merdeka itu. Yang pertama adalah intrakurikuler, di mana dalam intrakurikuler ada 11 mata pelajaran. Kemudian kokurikulernya adalah P5, dan yang terakhir adalah ekstrakurikuler. Itu seperti sudah terbiasa ya kita, karena ada ekskul, ada intra. Cuma tambahannya adalah kokurikulernya, yaitu wajib melaksanakan P5 ini ya. Baik. Kemudian ini sebentar. Nah, dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek tentu ada goal, ada tujuan ya. Ada yang diharapkan ya. Di mana peserta didik ya, setelah mengalami atau mengikuti melaksanakan kegiatan P5, nah di sini ada 6 dimensi yang ingin diraih ya. Bapak Ibu sudah paham ya, sudah mengerti, sudah sangat sering sekali di ini ada mulai dari beriman ya, berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini adalah goalnya, ini adalah tujuan akhir daripada program P5 tersebut. Selanjutnya, nah ini P5 pemerintah sudah menyiapkan ada 7 tema yang bisa dipilih ya. Ada 7 tema yang bisa dipilih, terserah, tidak harus berurutan ya, boleh acak, boleh mana yang dipilih terlebih dahulu, silakan, ini kebebasan. Salah satu mungkin anekdot ya, merdeka begitu ya. Di antaranya seperti ini juga, kita diserahkan tema mana yang akan dipilih terlebih dahulu. Nah, di sini ada 7: gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah, maaf ini ada kesalahan mengetikkan, bangunlah jiwa dan raganya, kemudian suara demokrasi, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan kewirausahaan. Nah, ini 7 tema yang bisa dipilih. Nah, kemudian berapa tema yang harus dilaksanakan? Nah, dari pemerintah minimal untuk sekolah penggerak itu dalam 1 tahun itu 3 tema yang harus dilaksanakan ya. Dari ke-7 ini dalam 1 tahun 3 tema. Nah, apakah tahun berikutnya sama atau boleh berbeda? Karena kalau misalkan melihat anak atau peserta didik itu 3 tahun di sekolah, di SMP, berarti kan harusnya 9 ya. Nah, berarti kalau dilihat dari jumlah ini bisa ada pengulangan ya. Artinya misalkan 3 mana dulu, misalkan nanti kelas 8 3 lagi, nanti yang kelas 9 mau yang sisanya, atau mau mengulang lagi. Itu tidak ada keharusan, tidak ada ketentuan yang saklek yang menentukan pokoknya harus tidak boleh sama misalkan gitu. Dan ini terbukti pada tahun ini, yang tahun pertama saja di SMP Ciamis itu ada yang temanya sama ya, temanya sama tapi topiknya yang berbeda. Nah, SMP 2 Cisaga salah satu yang melaksanakan sekolah penggerak masih mengenai yang ini, berkayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dengan penggunaan hidroponik, tapi tanamannya yang berbeda. Kalau kemarin pokcoy, sayuran, nah sekarang katanya mau melon. Berarti tidak terlalu jauh ininya. Itu tidak jadi masalah. Baik, selanjutnya. Nah, ini. Nah, apa tujuan dari proyek ini? Bapak Ibu bisa melihat bagaimana P5 di SMP 5 tentang sampahku tanggung jawabku. Di sini bertujuan adalah untuk supaya peserta didik ini memahami dampak dari aktivitas manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kelangsungan hidup di dunia maupun lingkungan sekitarnya, khususnya bagaimana melakukan pengelolaan sampah di sekitarnya. Nah, melalui pengelolaan sampah diharapkan nanti siswa dapat membangun kesadaran untuk bersikap, berperilaku ramah lingkungan, serta mencari jalan keluar untuk masalah lingkungan, serta mempromosikan gaya hidup serta perilaku yang lebih berkelanjutan dalam keseharian. Nah, jadi ini tujuan dari P5 di sekolah kami. Kemudian target pencapaiannya adalah
Peserta didik diharapkan nanti memiliki sikap peduli terhadap alam sekitar. Diharapkan pula melalui kegiatan dalam proyek ini, siswa mampu mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Nah, ini yang menjadi tujuan kami dalam proyek yang pertama. Kami memilih sampah sebagai topik yang pertama kali dilaksanakan. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana relevansi proyek bagi guru dan semua guru dalam mata pelajaran. Kemarin Bu Lindin mungkin salah satu pemilihan SMP 5 menjadi berbagi sharing dalam kegiatan ini. Bapak Ibu, Bu Lindin tahu, wah SMP 5 mah sampah sebenarnya gitu. Upami sama caket sarang IPA, padahal pangitan Bu Lindin sanes hadinya pangitannya P5 Bapak Ibu tidak ditujukan ke salah satu mapel. Ya, jadi semua mapel itu berkolaborasi. Tidak ada, kalau misalkan topiknya sampah nanti guru IPA, di sini ada Bu Tita ya, kebetulan komite pembelajar juga. Nah, itu bukan bagian Bu Tita, sok Bu Tita ketua proyeknya misalkan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi ini adalah semua kolaborasi, mulai dari matematika, mulai dari bahasa Indonesia, dan semua mata pelajaran yang ada di sekolah begitu. Nah, memang topiknya adalah tentang sampah yang ya berkaitan erat mungkin dengan kita selaku guru mata pelajaran IPA. Gitu. Nah, di sini bisa melihat latar belakang sedikit tentang mengapa kami memilih sampah. Kita sangat paham, sangat tahu, dan testubirit di panggitannya Bapak Ibu upami di sekolah namanya runtahnya. Sana selagu runtah panggitannya. Sampah yang seperti apa sih sampah gitu? Kalau kita tidak ada pengelolaan. Dan ini kami melihat juga ini salah satu latar belakang kenapa kami memilih sampah dulu, bukan teknologi dulu, bukan ngadamel hidroponik, misalkan ngadamel kewirausahaan, kiripik dan sebagainya. Bukan tidak boleh, kami melihat urgensi, kami melihat situasi di sekolah kami sendiri yang alhamdulillah banget Bapak Ibu murang kalian saka gitu karena runtah teh di dia bro di dia itu sami pantennya Bapak Ibu nya insya Allah mah lah ada orang dia sadar pantennya mudah-mudahan sih gitu. Tapi di simpuring di SMP 5 Banjarsari Bapak tempat sampah nate aya TPA nate acan aduh TPA teh sanes TPA lah panten ngagali liang lubangnya sok itunya ibunya ngagali wonggo sabaraha kali sabaraha brek didinya sadaya badai plastik badai naon teh didinya mumpuk paling diduruk begitu wonggo. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kami beserta Bapak Ibu guru di sekolah. Bingung kumaha ieu, berbagai cara sudah dilaksanakan, himbauan sudah disampaikan kepada anak didik, tapi dah sesah kunaon sesahna da tadi panganten sarana prasarana gen teu aya teu acan lengkap gitu. Alhamdulillah panganten ku ayana P5 ku ayana kami sebagai sekolah penggerak itu bisa memacu, memotivasi sehingga hal ini bisa jauh lebih mudah Bapak Ibu. Nah, margina da tungtungna sok kana naon geura ujung-ujungna hartos sok di mana tuh Pak? Ya hoyong ada mau TPA, di mana hoyong ada mau wadah ruta sadaya dilengkapi heula. Da upami misalkan hanya menyuruh Bapak Ibu insya Allah sesah. Gitu kan? Tapi kita memfasilitasi dulu, lengkapi dulu fasilitasnya. Terus gitu sampai hayu sasarangan insya Allah murang kali kan. Gitu. Ayeuna bak sampahna organik, anorganikna atos aya. Tidak hanya di depan sekolah, di depan kelasnya masing-masing, tapi di titik-titik yang lain, di perpus, di TU, di kantin, di depan sekolah, di masjid misalkan, itu semua dilengkapi dulu. Dan itu semuanya pasti membutuhkan dana. Alhamdulillah kelebihan dari PSP ini ada dana stimulan yang disebut dengan bos kinerja. Itu yang kami manfaatkan, gitu. Ya, ada 120 juta dalam 1 tahun yang bisa dikelola oleh sekolah, diantaranya untuk proyek P5 ini.
Nah itu, jadi dasar kenapa kami memilih sampah sebagai proyek yang pertama, diantaranya itu. Dan kita mengetahui bahwa, nah ini dari statistik kita mengetahui 175.000 ton sehari itu konsumsi sampah yang dikeluarkan oleh masyarakat Indonesia. Kalau tidak dikelola, ya, kalau tidak dilakukan berbagai alternatif kebijakan, tentu ini akan menjadi bom waktu, ya, kesehatan, bencana dan sebagainya. Dan ini kita sudah sangat maklum, ya, tidak hanya di sekolah kita, tapi ini menjadi kepentingan dunia, ya, secara umum. Bagaimana kemarin ada berita sampah plastik kita ternyata sampai di Afrika, Bapak Ibu. Runtah nanti dulu kemarin kumaha di Picena kalah gitu. Nah ini jadi kekhawatiran, jadi ya harus menjadi perhatian kita semua. Nah, baik. Nah ini sehingga ini adalah salah satu latar belakang kenapa kami memilih sampahku tanggung jawabku. Nah di sini kita melihat bagaimana pengelolaan sampah mudah-mudahan bisa menghasilkan. Nah ini mengubah yang dihasilkan di sekolah itu menjadi barang ekonomi dan juga menjadi bahan yang tidak membahayakan lingkungan. Sehingga nanti di sekolah bisa dikelola secara benar dan menekan terjadinya penumpukan sampah. Ini menjadi latar belakang kami dalam pemilihan topik ataupun tema tadi sampahku tanggung jawabku. Baik, selanjutnya, nah ini tahap-tahap yang kami laksanakan dalam kegiatan proyek P5 ini. Yang pertama adalah tahap pengenalan, yang kedua tahap kontekstualisasi, yang ketiga tahap aksi, dan yang keempat adalah tahap refleksi dan tindak lanjut. Nah dalam tahap pengenalan ini ada 3 aktivasi, ya, tidak ada 3 kegiatan. Yang pertama mengenali dan memahami bahaya sampah dan melihat masalah nyata di lingkungan. Kemudian menggali informasi cara berkampanye melalui poster. Kemudian yang ketiga adalah wisata edukasi ke TPA Banjaranyar. Kemudian tahap kontekstualisasinya adalah pembuatan poster tentang kesadaran membuang sampah. Yang keduanya adalah pendampingan bagaimana pengolahan sampah anorganik. Kemudian tahap aksinya praktek berkampanye dengan poster dan pameran hasil karya peserta didik. Terakhir, refleksi dan tindak lanjutnya adalah apresiasi hasil karya siswa dan simulasi pembuangan sampah organik dan anorganik di TPA sekolah. Nah ini langkah-langkah dalam atau tahap-tahap dalam pelaksanaan proyek P5 ini. Pelaksanaannya mulai dari hari pertama sampai hari ke-9, tambahan nanti ada hari ke-10 itu tentang evaluasi secara keseluruhan. Nah sebelumnya Bapak Ibu mungkin ada yang, tapi saya yakin sudah mengetahuinya bagaimana P5 itu dilaksanakan pada jam pelajaran atau di luar jam pelajaran. Mungkin ada yang bertanya seperti itu atau mungkin ada yang sudah mengetahui, ya. Bapak Ibu P5 tadi sudah dijelaskan bahwa tidak terkait kepada salah satu mata pelajaran, tapi keseluruhan kolaborasi. Sehingga dalam struktur kurikulum ini mengambil 1 jam, ya, 1 jam dari tiap mapel kecuali mata pelajaran bahasa Sunda. Bahasa Sunda matos 2 jam, itu dicanap jam. Jadi mengambil dari 10 mata pelajaran yang lain, sehingga 1 jam diambil, jumlah keseluruhannya ada 10 jam. Nah bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya ini juga diserahkan ke sekolah masing-masing. Nah kebetulan SMP 5 tenaga pengajarnya sangat terbatas, Bu. Kami Bapak Ibu guru itu sadayana ngajegang 7, 8, 8 sadaya digorong. Jadi teu aya kan mau arageung SMP 1 banyak di Ciamis di mana SMP 2 misalkan. Itu kan ada satu guru hanya 1, ya. Misalkan IPA teh mung di kelas 7 we wungkul. Mungkin kan karena kelasnya banyak. Gitu sehingga kami dalam penerapan P5-nya itu menggunakan sistem blok. Ya, pemerintah hanya menekankan pokoknya 10 jam pelajaran dalam 1 minggu. Nah, kalau dilaksanakan seperti itu, kami kesulitan. Kenapa? Karena pasti nanti yang bekerja hanya 1 atau 2 orang saja.
bentrok Bu, margi tadi Bapak Ibu guru nagen ngajegang. Jadi ngajaknya sanes di kelas 7 bungkul, di kelas 8 bungkul, tapi 7, 8 salapan teh laras eta teh. IPA Bu ditanya Bu, 7 ngajar, 8 ngajar, salapan ngajar, sadaya diborong. Nah, maka kami menggunakan sistem blok. Artinya kalau sistem blok itu kita nanti menempatkan khusus. Blok itu bisa 1 hari dalam 1 minggu atau full 1 minggu itu untuk P5. Kita runding dulu bagaimana seluruh ya, tidak hanya komite pembelajaran saja, tapi seluruh Bapak Ibu guru diajak untuk berunding mulai kapan pelaksanaan proyek ini. Sehingga kami dalam 1 minggu itu mulai dari hari Senin sampai hari Jumat itu semuanya P5. Sehingga nanti dilihat kan Bapak Ibu guru dina samingguan itu kan ngaulang. Lah nu bagian kelas 7 kalau resana di Senin misalkan eta nu penanggung jawabna janten adil sadaya pasti kabagean. Karena saya Bapak Ibunya. Karena misalkan IPA Senin ya, Bu Tita Senin misalkan. Tah Senin teh berarti bagian Bu Tita anu ngelola anak kantor materina naon di P5. Salah satu bagian matematika misalkan di kelas 7 teh, 7A atau 7B. Nah, maka yang hari Selasa itu adalah guru matematika. Begitu seterusnya sehingga tidak ada kekosongan. Dan biasanya kan pasti lobet kan Bapak Ibu guru nagen, bung benten-benten materi pelajaran anak. Kan kalau P5 kan tadi sudah dikatakan tidak ada istilah tanggung jawab satu mata pelajaran saja, walaupun ini materi misalkan materi IPA, ada istilah ya bagian guru IPA misalkan. Nah ini jadi dalam praktik proyek ini dilaksanakan blok ya, mengingat dan menimbang Bapak Ibu guru di SMP 5 Banjarsari itu kebetulan sangat terbatas sehingga satu mapel itu hanya itu memberikan di 3 kelas atau 3 tingkatan. Nah kalau di sekolah yang lain, misalkan di satu sadananya itu dalam 1 minggu itu ada 3, 3, 4. Jadi misalkan Senin, Rebo, Kamis, Jumat, Rebo na 3 jam, ya, Kamis na 3 jam, itu tas genep punya Jumatna 4 jam, biasa gitu. Di SMP 2 Cisaga Bulis Pokor itu hari Kamis full 1 hari. Jadi pokoknya dinten Kamisnya kelas 7 mah P5 sadaya. Nah itu boleh seperti itu. Nanti silakan Bapak Ibu kalau memang mau mengadopsi itu dibebaskan mengenai pengerjaannya. Baik, ini jadwal pelaksanaannya. Selanjutnya, nah ini aktivitasnya mulai dari hari pertama apa yang dilaksanakan, misalkan pemberian materi mengenali dan memahami bahaya sampah. Nah nanti ini bagian saha misalkan di Senin, kebetulan mulai dari hari Senin, guru matematika wayahna kedah biasa Bu, kedah siap. Jadi di awal memang harus disiapkan terlebih dahulu, terutama di sini adalah komite pembelajaran yang berperan. Jadi nyayogikeun materina, nyiapkeun LKPD-na, nyiapkeun lembar observasina, nyiapkeun sanes-santena slide dan sebagainya itu secara itu harus matang terlebih dahulu sehingga pada saat kegiatan tos aya jadi schedule-nya itu jelas. Maka siapapun yang memberikan itu bisa paham. Jadi terkadang guru tertentu, terkadang komite pembelajaran dulu, tapi semuanya bisa karena memang sudah disiapkan. Nah ini, jadi misalkan tentang bahaya sampah, seueur Bu ayo mah kantin ngadu ngeluarnya. Guru bahasa Indonesia sareng guru matematika pertama itu Pak Wawan dengan Pak Kusmayanda di hari Senin. Ya beliau menyampaikan, mencari slide-nya juga sudah ada ataupun video-video yang mengenai bahaya sampah kan bisa kita cari. Nah ini kemudian bagaimana LKPD yang diberikannya. Ini ada LKPD 1, 2, 3 dan lembar observasinya itu sudah tersedia. Seterusnya hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai hari ke-9. Nah itu dilaksanakan. Nah ini termasuk Bapak Ibu. Nah ini kita juga melaksanakan bisa mendatangkan narasumber dari luar atau kita bisa yang mengunjungi.
Kebetulan di Banjaranyar itu terdapat TPA, tempat pengelolaan akhir, sanes tempat pembuangan akhir bu, pena sahabat teh hoyong teh pengelolaan, pengolahan. Sanes pembuangan, konotasi pembuangan bagi kita ya agaknya teh negatif gitu, tempat pemikiran gitu. Padahal tidak seperti itu. Nah di sana ada TPA yang di Ciamis itu kata kepala UPTD-nya hanya satu-satunya TPA yang memenuhi syarat. Ya, kenapa memenuhi syarat? Karena sampah itu betul-betul di apa namanya tidak seperti di tempat-tempat pembuangan yang lain hanya dibuang, disodok gitunya, dipanggilkan hanya di kulungan wungkul. Nah di sana ada yang istilah teknik landfill. Landfill itu land tanah ya, fill itu ditimbun gitu, ditambahkan sehingga mereka setelah adanya pemilahan di TPA atau tempat pembuangan di pasar dan sebagainya. Nah, masuk ke TPA itu nanti akan diperlakukan seperti pembuangan biasa, namun nanti ditimbun Pak, ditimbun dengan menggunakan tanah. Jangan mau diuruk gitu Bu, kan teh aya nu sanes. Nah ini sehingga memerlukan lahan yang luas dan biaya yang sangat mahal. Kemudian nanti setelah menumpuk seperti piramida itu nanti ditinggalkan dan membuat lokasi yang baru. Nah ini mungkin pembiayaan yang mahal, tapi memang itu katanya yang paling tepat untuk pengolahan atau pengelolaan sampah. Jadi tidak dibiarkan terbuka misalkan ini, tapi sengaja bapak itu kan tinggal teh gundukan Pak gitu deh tanah, jadi si sampahnya tuh ada di dalam tanah. Ini perlu pengolahan gas metan, perlu pengelolaan air yang karena memang terbuka di sana ya untuk menampung, karena itu sangat berbahaya, sangat beracun, sehingga mereka punya kolam pengolahan airnya saja, limbahnya itu ada beberapa kolam, sehingga memang miliar semuanya. Ini TPA Banjaranyar, maka sampai hari ini semua tempat pembuangan itu ke Banjaranyar Pak. Ya karena di Cisaga katanya belum mau membuat seperti apa yang ada di Banjaranyar. Nah ini sehingga, karena hubungan ini sangat erat dengan TPA, maka di sini salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah yaitu wisata edukasi arah mengku karena koblah di sana kan itu orang kali nanti tinggali sebenarnya dan nanti beraudiensi dengan pengelola TPA tersebut. Nah ini bagaimana cara pengolahan sampah dan bagaimana cara pemungutan TPA tersebut. Lanjut, nah ini penjelasan LKPD karena disiapkan juga LKPD-nya, nanti bisa dilihat bagaimana LKPD 1 sampai seterusnya, deskripsinya seperti apa dan dimensi apa yang diukur. Ini bisa dilihat ya sesuai dengan LKPD-nya. Selanjutnya, ini sama LKPD terus sampai 9 LKPD. Nah ini, dalam P5 tentu di awal tadi sudah dijelaskan ada tujuan, ada goal, ada dimensi yang ingin atau yang diharapkan bisa sampai ataupun menjadi bagian dari kehidupan siswa-siswi atau peserta didik. Nah di sini dimensi elemen dan subelemen dalam profil pelajar Pancasila dalam proyek P5 ini. Nah di sini yang pertama adalah dimensi yang kita ambilnya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Dengan elemennya akhlak kepada alam, subelemennya memahami keterhubungan ekosistem bumi, kemudian menjaga lingkungan alam sekitar. Nah targetnya karena siswa SMP adalah fase D, sehingga target akhir dalam pencapaiannya adalah memahami konsep sebab akibat di antara berbagai ciptaan Tuhan dan mengidentifikasi berbagai sebab yang mempunyai dampak baik atau buruk, langsung atau tidak langsung terhadap alam semesta. Nah ini elemen dari dimensi P3-nya. Baik, selanjutnya, oke ini alurnya, ya, alur perkembangan dimensi beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa-nya. Tadi ini bisa mulai dari belum berkembang,
mulai berkembang sampai berkembang sesuai harapan. Nanti ini dirinci lebih lanjut lagi di akhir Bu, bagaimana matriks dalam dimensi pencapaian dimensi P3 atau profil pelajar Pancasilanya. Oke, nah ini yang bernalar kritis kami mengambil hanya 2, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa secara bernalar kritis. Bukan berarti yang lain tidak masuk Bu, seueur pisan upami dilebetkeun ke janten pada melan sok genep-genepna tiasa lebet. Gotong royong aya teh dina proyek. Aya kreatif aya teh, aya sadaya gen. Maka yang kami ambil hanya 2 pada seseueur teuing damel. Upami sadaya dilebetkeun teh kedah ngadamel seperti ini. Berkembang, mulai berkembang, sangat berkembang. Sehingga kami hanya menentukan 2 dimensi dari P3-nya. Baik, selanjutnya, nah ini aktivitas 1 diperjelas lagi yang tadi. Aktivitas 1 teh naon? Pemilihannya tanya RPP-nya lah contohnya Bu. RPP-nya seperti ini, apa yang harus disiapkan, persiapan guru seperti apa, kemudian bagaimana pelaksanaannya seperti ini. Jadi sudah runtut, sehingga siapapun yang mengajar pada saat itu kantun ningali dan guru mah pinternya. 1 jam sebelumnya, oh iya, gampang. Improv seueur. Bapak yakin Bapak Ibu sudah terbiasa ketika masuk di kelas non materi non sok nyambung ya apalagi ntar di rumah. Sehingga aya we ide teh kedah naon we api-api misalkan gitu biasa. Tapi dengan adanya ini teu main kohot teh gitu Bapak misalkan. Iya tanya nu nembean abi bagian naon misalkan. Bahasa Indonesia ayeuna P5 misalkan. Nah, panitia sudah menyiapkan ini sehingga insya Allah akan jauh lebih mudah. Oke, ini sama aktivitas 2 dan ini foto-fotonya ya, Bapak Ibu bisa diinginkan. Terus 3, 4 dan seterusnya, dan kami pun tidak menuliskan semua sampai 10 aktivitas ya, tapi hanya sampai sampai 5 saja. Nah ini contoh misalkan ini di akhir minggu kami melaksanakan ini 80 jam Bu, berarti 2 minggu. Tapi tidak langsung ada jeda dulu. Jadi minggu pertama ini sampai ini Bu, sampai penandatanganan deklarasi sampahku tanggung jawabku, sehingga anak-anak nanti dibuatkan banner yang besar, kemudian anak-anak tanda tangan dengan klausul ketentuan yang dibacakan bersama-sama. Nanti ada ininya ya. Nah kemudian hasil ini salah satu produknya, tidak hanya berupa ini ada mainan, ada benda pakai. Terus biasa SDK mah panggil terangnya Bu, ini sampah sadayanya, terutama sampah anorganik, termasuk pembuatan posternya untuk kampanye. Ini juga adalah bekas sampah anorganik. Sehingga dari tina potongan permen direka-reka lah. Ternyata anak-anak kita itu sangat-sangat kreatif. Ketika diberi keleluasaan, sok badan naon mangga ngariung, dengan difasilitasi mereka melihat di internet nyambung Bu, bisa alhamdulillah. Habis sekolahnya di gunung sieun kumaha guru lagi terang P5 teh kumaha, karena memang betul-betul kami baru ya berbagi kebingungan berdedek sami tanya Bu ikan kumaha dari ka studi banding ke SMK 2 Bandung ya, sasarannya satu aya project yaitu untuk menggali seperti apa sih project P5 itu. Nah setelah mengamati, melihat langsung di sekolah yang sudah melaksanakan, ternyata ya seperti itu. Bisa ternyata. Insya Allah Bapak Ibu ketika ini diterapkan di sekolah, saya yakin Bapak Ibu terutama putra putrinya yaitu sangat-sangat mungkin untuk bisa melaksanakan. Nah ini kemudian selanjutnya, nah ini LO, contoh LO ya, lembar observasi. Kenapa harus ada LO? Tentu ini untuk memudahkan dalam proses assessment, proses penilaian. Jadi kita juga harus mempersiapkannya. Nah ini contohnya Bu, ya, nama siswa, keaktifan misalnya ya, nunaros gitu. Oh ya berarti gini aktif. Ditinggali pertanyaannya bagaimana gitu. Ini dicatat, semuanya tercatat. Sehingga nanti memudahkan dalam penilaian. Kemudian ini LKPD 1 contohnya seperti ini. Nah ini diserahkan atau diisi oleh tiap-tiap peserta didik.
saya selalu membuang sampah pada tempatnya. Nah, mereka tinggal menulis centang di sini apakah sangat setuju. Ini untuk menggali, untuk menggugah kesadaran mereka bagaimana seharusnya sampah itu diperlakukan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah ini LK, nah, mengenai ditayangkan video bagaimana mereka menyimak kemudian menuliskan tentang bahaya sampah, tentang apa hal-hal yang berhubungan dengan sampah. Silakan mereka untuk menyimak, membuat rangkuman atau menuliskan apa yang mereka lihat. Kemudian ini objek yang diamati. Nah ini bisa dilihat nanti dalam salah satu foto kegiatan ya. Anak disebar ke seluruh lingkungan sekolah kami, suruh melihat ya awal ini Bu, sebelum ada proyek. Mereka harus betul-betul melihat laras teh di orang teh pabalatak sampahna runtahna. Jadi disuruh melihat dengan mata kepala sendiri gitu. Nah, kemudian baru digiring, silahkan tentukan, tuliskan. Nanti diskusi ya, berbagi, sharing di ruangan setelah mereka melakukan observasi di lingkungan dan mereka menuliskan, oh laras Pak ternyata pabalatak ayang ke fotonya Bu. Bagaimana berserakannya sampah-sampah di sekolah kami begitu. Oke, nah ini lembar bagaimana ini materi yang kalau misalkan ada Bapak Ibu guru yang memberikan, silakan disimak, dituliskan seperti ini lagi. Ini LKPD-nya Bu. Nah ini untuk pembicara tamu. Ketika kami berkunjung ke TPA, kan ada pembicara tamu Bu dari sana, petugas kebersihan, petugas kepala UPTD-nya, kepala seksinya tentang persampahan itu mereka menjelaskan dan anak nanti disuruh untuk membuat ringkasan materinya. Ini sama terus ya seperti ini Bu, untuk bisa dilihat nanti ya untuk LKPD dan LO-nya. Nah ini. Kemudian dipersiapkan juga untuk bagaimana membuat produk yang akan dilaksanakan atau yang dibuat oleh anak-anak tersebut. Nah ini seperti tadi. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui goal apa, tujuan apa dalam proyek ini, di antaranya seperti ini. Nah, yang berwarna merah ini adalah dimensinya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Subelemennya yang hijau, memahami keterhubungan ekosistem bumi. Kemudian perkembangan akhir yang akan dicapai yang berwarna biru, memahami konsep sebab akibat di antara berbagai ciptaan Tuhan dan mengidentifikasi berbagai sebab yang mempunyai dampak baik atau buruk langsung maupun tidak langsung terhadap alam semesta. Nah ini rubriknya Bu, anak nanti sudah sampai kemana tinggal dilihat saja di sini. Tiap anak pasti akan berbeda, apakah nanti mereka itu masih belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang. Ini dipersiapkan terlebih dahulu juga sehingga memudahkan nanti ketika telah selesai pengerjaan proyek tersebut. Ini sama yang bernalar kritisnya, nah seperti ini. Oke, nah ini Bapak Ibu sekilas mungkin ya foto-foto kegiatan, diantaranya ini yang pertama Ibu Dede tengiringnya Bu, alasan Bu Dede sanes komite pembelajaran karena memang yang diajak adalah komite pembelajaran. Komite pembelajaran itu adalah penanggung jawab utama P5 di sekolah termasuk kurikulum merdeka, terdiri dari 4 guru ditambah 1 BK dan penanggung jawab keseluruhannya adalah kepala sekolah, sehingga total kalau lengkap semuanya itu ada 6 orang ya, ada 6 orang, 4 guru mata pelajaran, 1 guru BK dan 1 kepala sekolah. Nah kami ini berkunjung ke SMP 2 Bandung, sadaya 8 sekolah karena SMP 2 Banjarsari kebetulan waktu itu belum ada kepala sekolahnya meninggal ya, sehingga tidak ada yang ikut serta. Nah ini di SMP 2 Bandung adalah PSP angkatan yang pertama di Jawa Barat, sehingga kami berkunjung ke sana untuk ya sharing, berbagi dan ingin mengetahui sejauh mana kegiatan proyek tersebut. Nah ini banner yang dilakukan di akhir ini pasti ada gelar karya Bu. Setiap proyek di akhir melaksanakan kegiatan gelar karya. Nah ini contoh slide, contoh video yang diberikan ke para siswa bagaimana
Misalkan bumi dalam keadaan darurat sampah plastik. Nah ini Bu tinggal itu kan, laras teh, iya teh naon Bu, pamit senang lentah, iya teh ngagali gitu, brok sadaya di penggeran, itu ruangan keterampilan, laras Bu ya teh nyata, gitu. Nah kami coba anak untuk melakukan observasi di lingkungan sendiri dan ternyata ini adalah sampah semuanya. Nah, jadi tahu mereka, ohnya kurang teh barala gitu. Selanjutnya, nah ini Bu, ketika di tahap pertama, minggu pertama pelaksanaan P5 ini, anak itu melaksanakan kampanye. Nah ini semuanya dari bahan-bahan anorganik, bekas permen yang ditempel, yang dipotong kecil-kecil, kemudian dibuat seperti apa namanya, tempelan begitu, tapi dibentuk dulu membentuk satu benda dan sebagainya. Ini jadi mereka melaksanakan kampanye dan ini dihadiri. Nah ini dihadiri oleh seluruh Bu, tidak hanya kelas 7 saja, karena kami tidak hanya ingin itu yang bisa, yang mampu atau yang mau itu kelas 7, tapi melibatkan juga kelas 8 dan kelas 9. Makanya nanti, nah ini contohnya Bu, ini ditempel di dinding dan dinilai oleh kelas 8 dan kelas 9. Silakan mereka melakukan penilaian, diberi bintang, nah sehingga nanti ditempelkan siapa yang paling banyak bintang, itu yang nanti mendapat penilaian tertinggi. Tuh, nah ini tadi Bu ya. Nah seperti itu mereka ada beko. Nah ini tumpukan sampah Bu yang sudah ditumpuk, yang sudah tambahkan tanah. Sehingga nanti, nah awalnya kan seperti ini, itu kan luas begitu Bu. Ini ada 2 tempat, yang ini yang masih kosong, ini yang sudah terisi. Nah ini bagian pinggir ini adalah tumpukan sampah yang telah ditambahkan tanah, begitu namanya landfill. Sehingga nanti tidak ada tanah dan tidak bau. Itu seharusnya katanya pengelolaan sampah yang baik. Nah ini bekonya Bu tinggal kita berserakan, nanti ini didorong, diserot gitu Bu, nganggo beko, nganggo bulldozer. Nah ini mereka berdiskusi, mereka bertanya tentang kegiatan apa saja yang ada di TPA ini, sehingga mereka betul-betul melihat secara langsung. Nah ini adalah sosialisasi Bu. Kami melihat karena tadi hanya TPA-nya itu hanya seperti itu ya, yang alami, yang biasa gitu ya, digali unggul. Nah kami harus membuat TPA Bu. Tuh, maka nah ini salah satu konsekuensi yang harus kami fasilitasi juga, ada fasilitas TPA. Nah kami buat Bu di Saungan Bu. Ini tempat sampah di Saungan. Ini nih ukurannya 4 kali 3 meter Bu. Nah kedalamannya ada yang 2 meter, ada yang 1,5 meter. Nah seperti ini. Dan kami sosialisasikan bagaimana cara membuang sampah yang baik gitu. Mereka pilah dulu. Nah ini sudah kami siapkan di setiap kelas, setiap titik di sekolah kami, yaitu dengan, nah ini seperti biasa mungkin ya sama Bu ya, kita cari yang murah meriah Bu, kita membeli ataupun mungkin bekas cat itu ya, ember. Nah kemudian nanti, nah ini ditempatkan, tapi ada wadahnya, sehingga nanti bisa setiap tempat itu ada 2, organik, anorganik. Hanya 2 dulu Bu, kita tidak lebih karena memang belum saatnya. Yang B3 harusnya ada bahkan 4 mungkin ya, 4 tempat sampah yang berbeda, tapi kami hanya 2 saja. Nah ini disosialisasikan dulu sehingga diharapkan anak itu ketika membuangnya itu sesuai dengan pilihan-pilihan. Nah ini bisa lebih jelasnya nanti di sini. Nah ini Bu, jadi ada 3. Nah ini untuk yang organik, ini yang anorganik. Kami tempatkan satu lagi khusus untuk yang berbahaya seperti beling, paku. Nah karena itu sangat berbahaya, kami buat di sini Bu, dan sengaja ini lebih dalam, ada sampai 2,5 meter ketinggian di bawah Pak, karena ini digali lagi. Kalau ini digalinya hanya 0,5 meter, sehingga tinggi dari tanah ke bagian atas itu kurang lebih 1,5 meter, dan dilabrak, dicor begitu, sehingga terjadi kan gitu. Nah ini organik, anorganik, dan berbahaya. Lumayan Pak, 17 juta. Ada mulai di mana atas tadi 220.
ayah bu PSB mah jantan terkedah milarian heula. Ini kelebihannya mungkin Bapak Ibu. Nah ini Bu, tadi deklarasi di minggu pertama kita membuat banner yang cukup besar nih. Deklarasi sahabatku tanggung jawabku SMP 5 Banjarsari bla bla bla, ini ketentuannya, klausulnya diantaranya adalah siap untuk menjaga sekolah dari sampah. Kita coba. Nah ini ditandatangan oleh semua warga, ditempelkan. Dan ini adalah salah satu produk di minggu kedua. Mereka tidak hanya tadi kalau minggu pertama hanya membuat poster, kemudian barang-barang dari anorganik ya seperti mainan ataupun tempat wadah patlot, wadah atau figura misalkan. Nah di minggu kedua kita lebih lagi itu dengan fashion show. Ternyata bisa Bu. Tadi saya lihat di salah satu TV swasta ada yang lebih bagus lagi, tapi ternyata kita ada ini bisa. Dari potongan-potongan korban, ada yang potongan-potongan keresek ya, plastik, bungkus plastik, dan ternyata bisa. Nggak tahu kita dari mana idenya. Saya tanya ke Bapak Ibu gurunya, itu laras Pak, di pasien terang tuh. Mereka berpikir mereka melaksanakan sendiri. Dan diakhiri tentu saja setiap tema, setiap topik yang dilaksanakan Bapak Ibu untuk memberikan apresiasi ya. Tidak hanya refleksi, tidak hanya evaluasi, kami juga memberikan sedikit mungkinlah berupa hadiah, penghargaan, reward untuk diantaranya yang tadi ini Bu, siapa yang di poster, kemudian siapa yang ada kreativitas yang lebih tinggi dari LKPD-nya, dari lembaga observasinya, sehingga direkap semuanya. Nah, kelompok mana yang tertinggi, nah itu yang mendapatkan reward. Kesear Bu tuhannya jajanan biasa lah, dibungkus gitunya. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, sekilas tentang paparan sharing proyek penguatan produk pelajaran Pancasila di SMP 5 Banjarsari. Saya yakin Bapak Ibu mungkin tidak mengerti atau mungkin bagaimana. Ada Pak Yadi, mangga terlangsung dulu ada pertanyaan atau mungkin ke yang lain ya Pak. Silakan. Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya Bapak Ibu tentang sharing yang disampaikan oleh Pak Hirana tentang sampahku tanggung jawabku ya Pak. Tadi melalui pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi dan tindak lanjut berhasil mengelola sampah. Yang sudah disampaikan oleh Pak Hirana tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan hubungannya dengan pengelolaan sampah. Tadi saya lihat itu di sekolah aktivitasnya. Apakah hal ini dibawa ke rumah gitu Pak, dengan misalkan menginginkan juga orang tua mereka gitu, sehingga ini kan berkelanjutan. Dan ini benar-benar menjadi karakter bangsa Indonesia untuk semua peduli sampah. Saya tadi masih melihat masih sekolahnya di sekolah gitu ya Pak, belum dibawa ke rumah. Karena saya walaupun mungkin ya belum sempat menggerak tentang sampah ini, saya termasuk agak concern gitu. Saya mengajarkan anak tentang daur hidup, bahwa sampah itu berdaur gitu. Ketika kita menghasilkan sampah itu harus dikelola langsung oleh kita. Dari mulai pemisahan yang organik harus kemudian diapakan. Termasuk saya di rumah ya sudah kayaknya tidak bisa kalau tidak melakukan misalkan cuci beras itu cuciannya dibuang begitu saja itu kayak nggak bisa gitu. Jadi harus saya tampung, kemudian saya siramkan ke tanaman-tanaman yang saya miliki karena itu punya manfaat bagi tanaman. Kemudian kayak kulit bawang, cangkang, telur gitu. Kalau dibuang begitu kayak saya itu masih jijik bagi makhluk lain, bagi tubuh. Nah ini saya juga mengajarkan seperti itu ke anak. Kemudian yang organik kan kita bisa memilah mana yang bisa didaur ulang, walaupun tidak kita langsung yang melakukan daur ulang. Kalau di saya banyak tukang rongsok, karena tugas biasa keliling ke rumah. Jadi kalau saya sudah langganan
kalau tidak menerima nanti sungkan gitu ya. Jadi biasa saja diterima. Lumayan dapat beli daging ayam dari sampah. Nah mungkin dari proyek yang SMP ini melakukan bisa lebih luas lagi dengan mengundang para orang tua gitu. Sehingga penguatan karakter ini betul-betul menjadi karakter bangsa kita. Yang pertama tadi mungkin Bu Lenin ya, betul Bu, karena sesuai dengan tadi temanya gaya hidup berkelanjutan memang seperti itu. Memang pada saat ini kami masih fokus di sekolah Bu, ya terus terang belum melibatkan orang tua. Namun kedepannya karena memang setiap P5 itu harus ada gelar karya, namun gelar karya itu bisa di sekolah internal saja. Tapi nanti karena ada 3 tema yang wajib dilaksanakan dalam 1 tahun itu, di akhir semester ini kami berencana untuk mengadakan gelar karya itu akbar Bu. Jadi semacam pameran. Jadi mereka memamerkan diantaranya yang tadi untuk sampah seperti apa produk-produknya begitu. Kemudian nanti untuk stop bullying karena kami sudah 2 kali ya stop bullying. Nah sekarang kewirausahaan yang akan dilaksanakan. Bagaimana produk anak tersebut itu nanti dipamerkan. Jadi pelibatan orang tua nanti akan sekaligus dan seperti tadi saya juga sangat setuju Bu bagaimana pendidikan karakter tentang pengelolaan sampah itu tidak hanya untuk siswa itu di sekolah saja tapi berlanjut Bu. Nah ini pasti kita juga sependapat seperti itu. Dan insya Allah dengan dari sekolah dulu sedikit demi sedikit mereka mudah-mudahan terbiasa dan di rumahnya masing-masing juga melaksanakan hal tersebut. Itu Bu sama dan memang ini harus terus Bu. Kalau kita kendor saja udah ada kebukosan atau Bu anu terus didamelnya TPA itu terus saya permanen gitu udah tepat campur sesuatu ada gitu. Jadi kita tidak boleh bosan untuk terus mengajak begitu, harus terus mengingatkan ke anak-anak bagaimana cara pengolahan sampah yang baik. Mungkin itu Bu, terima kasih. Baik, tadi dari Pak